Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Jeffrey Pen, NPM 140910210015 dari Fakultas MIPA, Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang karma. Karma atau karma adalah suatu perbuatan yang dapat membuahkan hasil, di mana perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan sebaliknya perbuatan jahat juga akan menghasilkan penderitaan atau kesedihan bagi pembuatnya. Semua perbuatan yang dilakukan disertai dengan kehendak berbuat. Perbuatan yang tidak mengandung unsur kehendak tidak tergolong dalam karma. Menurut sifatnya, karma dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kusala karma, perbuatan baik, akusala karma, perbuatan jahat. Kusala karma berakar dari tiga akar kebaikan, yaitu aloba tidak tamak, adosa tidak membenci, almoha tidak bodoh. Akusala karma berasal dari tiga akar kejahatan, yaitu loba ketamakan, dosa kebencian, dan moha kebodohan. Klasifikasi karma. Karma menurut fungsinya, karma menurut kekuatannya, karma menurut waktunya. Pembagian karma menurut fungsinya. Yang pertama ada janaka karma. Karma yang berfungsi menyebabkan timbulnya suatu syarat untuk kelahiran makhluk-makhluk. Dan yang kedua ada upatambaka karma. Karma yang mendorong terpeliharanya suatu akibat dari suatu sebab yang telah timbul. Mendorong kusala atau akusala karma yang telah terjadi agar tetap berlaku. Yang ketiga ada upapilaka karma. Karma yang menekan karma yang berlawanan agar mencapai kesetimbangan dan tidak membuahkan hasil. Karma ini menjelaskan hubungan antara kusala karma dan akusala karma. Upagataka karma. Karma yang menyediakan atau menghancurkan suatu akibat yang telah timbul, menyuburkan karma yang baru. Maksudnya karma yang baru adalah garuka karma, sehingga akibatnya mengatasi semua karma yang lainnya. Pembagian karma menurut kekuatannya, yaitu garuka karma, adalah karma yang berat dan bermutu. Akibat dari karma ini dapat timbul dalam satu kehidupan maupun kehidupan berikutnya. Garuka karma terdiri dari akusala garuka karma dan garuka karma. Akusala garuka karma adalah karma yang berat terdiri dari kelompok, yaitu niyata micadeti, yaitu pandangan yang salah. Maksudnya memandang yang salah adalah benar dan yang benar diartikan salah. Dan yang kedua ada panca nantariya karma, yaitu kelima perbuatan durhaka. Membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangka. Mereka yang melakukan salah satu dari 5 perbuatan durhaka tersebut setelah meninggal akan lahir di alam apaya, yaitu alam neraka, binatang, setan, dan raksasa. Kusala garuka karma adalah perbuatan bermutu, yaitu dengan bermeditasi hingga mencapai tingkat kesadaran jana. Ia akan dilahirkan di alam surga atau lapisan kesadaran yang tinggi, yang berbentuk ataupun tanpa berbentuk. Yang kedua ada asana karma. Karma yang dilakukan sebelum saat mati seseorang, baik lahir maupun batin, terutama dalam pikiran. Misalnya memikirkan perbuatan baik atau jahat yang telah dilakukan di masa lalu, jadi mempunyai pikiran yang baik di kala akan meninggal adalah merupakan yang penting, yang akan menentukan bentuk kehidupan berikutnya menjadi lebih baik. Asana karma berlaku apabila tidak melakukan garuka karma. Acina kama atau bahula kama. Apabila seorang dalam hidupnya tidak melakukan garuka kama dan di saat akan meninggal tidak pula melakukan asana kama, maka yang menentukan corak kelahiran berikutnya adalah acina kama. Acina kama atau bahula kama adalah kebiasaan baik dengan kata-kata, perbuatan maupun pikiran. Walaupun seorang hanya sekali berbuat baik, namun karena selalu diingat menimbulkan kebahagiaan hingga menjelang kematiannya. Hal ini menyebabkan kelahiran berikutnya menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya, walaupun hanya sekali berbuat jahat, karena selalu diingat menimbulkan kegelisahan hingga akhir hidupnya, sehingga akan lahir di alam yang terbaik. Oleh karena itu, apabila kita pernah berbuat jahat, maka perbuatan itu harus dilupakan. Demikian pula sebaliknya, jika berbuat baik, perbuatan itu perlu selalu diingat. Sebagaimananya menanam. Jika menanam benih jagung, buah yang akan dipetik pun jagung, bukan padi atau lainnya. Sebab karma mengandung hubungan sebab akibat. Orang melihatnya sebagai hukum pembalasan. Namun, bila mana diartikan utang wajib untuk dibayar, maka muncul pula ungkapan tiada ampun bagimu. Namun karena tidaklah sederhana itu. Dalam aspek moral, karma berupa perbuatan harus berhubungan dengan kehendak. Kehendak itu sendiri adalah karma. Kehendak itulah yang disebut karma. Setelah timbul kehendak dalam batinnya, seorang melakukan perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Demikian yang dinyatakan oleh Buddha. Pengakhiran karma ini menunjukkan adanya pembebasan, namun bukan berarti penghapusan atau sering disebut dengan pengampunan. Dalam pemikiran Buddha, yang sering digunakan adalah sejauh mana karma baik maupun buruk yang telah diperbuat dalam kehidupan nyata. Bila mana kecenderungan adalah karma baik, maka karma buruknya terkesan tidak menimbulkan akibat. Untuk memberi gambaran seperti satu sendok gambar dicampur dengan segelas air akan terasa lebih asin. Namun bila satu sendok garam dicampur dengan satu dram air, maka rasa asinnya akan berkurang, bahkan mungkin tidak terasa asin. Hukum karma merupakan hukum kosmik tentang sebab dan akibat, yang sekaligus pula merupakan hukum moral yang personal. Kemahakuasaan dan keadilan Tuhan dilihat dari hukum universal ini, yang maha pengasih tanpa diminta pun akan senantiasa mengasihani. Tetapi hukum karma tak menuntut setiap pelaku untuk mempertanggungjawabkannya. Maka terdorong akan senantiasa melakukan kebajikan, bukan pasrah tanpa berbuat sesuatu apapun. Pemahaman tentang toleransi pun sangatlah penting. Pendidikan memiliki peran besar dalam hal ini, terutama pada generasi muda. Harus diajarkan sedini mungkin. Sejatinya toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi dapat membawa karma baik bagi kita, seperti frasa semoga semua makhluk hidup berbahagia, yang merupakan doa penutup kesamaan Buddha, dan memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya, sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadah tanpa apapun. Hal kecil tersebut sudah termasuk dalam karma baik.
Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya.